Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Rahayu di dalam video pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen. Sebelum kita membahas mengenai ikatan hidrogen, jangan lupa ya, seperti biasa, subscribe, kemudian tekan tombol like ya di video kali ini. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen. Perhatikan gambar di bawah ini. Saya menuangkan air ke dalam gelas, maka apa yang terjadi? Maka air akan masuk ke dalam gelas ya, memasuki ruang yang ada di dalam gelas. Dan nanti akan terlihat timbul buih-buih, dan kalau kita amati dengar suaranya, nanti akan timbul suara bergemercik. Nah, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini? Nanti ada kaitannya dengan ikatan hidrogen. Nah, yang kedua, ini ada gambar. Ini adalah saat kita keramas. Apa yang terjadi ketika kita keramas? Rambut kita akan basah, dan nanti antara lapisan yang satu dengan yang lain saling menempel ya. Nah, kemudian kalau sudah kering, apa yang terjadi? Nanti lapisan rambut antara yang satu dengan yang lain akan memisah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Jadi ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, mengapa rambut basah antara lapisan rambut yang satu dengan yang lain itu saling menempel rapat begitu? Kenapa? Yang kedua, mengapa ketika rambut kering, lapisan rambut antara yang satu dan yang lain tidak saling menempel? Nah, kira-kira kenapa? Nanti kita kaitkan dengan ikatan hidrogen. Oke, baik. Ya, di sini akan saya bahas mengenai ikatan hidrogen. Oke, ikatan hidrogen di sini adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu atom fluor, atom oksigen, dan atom nitrogen. Jadi ikatan hidrogen ini hanya terjadi ya antara atom H dengan atom F, O, atau N antar molekul. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Ya, ada dua molekul pink dan hijau saya perumpamakan. Nah, di sini ada H dengan F dari dua molekul yang berbeda. Nah, ini akan mengalami ikatan hidrogen. Jadi garis putus-putus ini adalah ikatan hidrogen. Kenapa bisa terjadi? Karena H ini kita tahu dia golongan 1A ya. Dia muatannya sangat positif ya. Akan berikatan dengan F yang memiliki elektronegatifan rendah. Jadi muatannya itu sangat negatif. Sehingga H dan F ini beda molekul yang akan membentuk ikatan hidrogen. Paham ya? Yang kedua juga sama. H membentuk ikatan hidrogen dengan O dari dua molekul yang berbeda. Saya perumpamakan molekul pink dan molekul hijau. Lalu H ya mengalami ikatan hidrogen dengan N ya. Jadi ciri utamanya itu H ini nanti akan berikatan dengan F atau O atau N ya antar molekul yang berbeda. Itu dinamakan ikatan hidrogen. Nah, untuk lebih ingat ini, jadi kamu ingat aja ikatan hidrogen yaitu handphone. Kok handphone? Iya, hanya itu adalah hidrogen, phone itu berarti FON. Jadi H berikatan dengan F atau O atau N. Paham ikatan hidrogen? Ya, oke, baik. Di sini lanjut ada contoh ikatan hidrogen. Ya, yang di sini saya berikan contoh yaitu ikatan hidrogen antar molekul NH3. Nah, di sini ada, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada 3 molekul NH3 nih, NH3 yang pertama, ini NH3 yang kedua, lalu ini adalah NH3 yang ketiga.
Garis putus-putus ini adalah ikatan hidrogen. Nah, perhatikan antara molekul 1 dan 2, ini terjadi ikatan hidrogen antara N, dia bermuatan negatif ya, elektronegatifan tinggi, akan mengalami gaya tarik-menarik, atau membentuk ikatan hidrogen dengan H yang bermuatan sangat positif. Nah, titik-titik ini berarti disebut dengan ikatan hidrogen. Lalu kalau kita perhatikan pada molekul 1 ada juga nih N dengan H ya. Sama-sama N dengan H. Apakah ini ikatan hidrogen? Ya, jawabannya bukan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H dan N ini ya masih dalam satu molekul. Jadi nanti ini mengalami ikatan apa? Mengalami ikatan kovalen ya. Jadi yang perlu diingat, ikatan hidrogen itu adalah beda molekul, bukan dalam satu molekul. Walaupun sama-sama NH, tetapi dalam molekul NH3 yang pertama ini mengalami ikatan kovalen. Paham ya? Lalu pada molekul NH3 yang kedua dan molekul NH3 yang ketiga juga mengalami ikatan hidrogen antara N dengan H. Sama, hanya tadi bermuatan positif, sangat positif, sedangkan N-nya elektronegatifnya tinggi ya, akan membentuk ikatan hidrogen. Paham? Jadi garis putus-putus ini ikatan hidrogen, sedangkan garis hitam ini ya bukan ikatan hidrogen. Paham? Baik, supaya lebih paham, contoh ikatan hidrogen yang kedua yaitu ikatan hidrogen antar molekul HF. Di sini ada 4 molekul HF. Ini yang pertama, 1, 2, 3, 4. Ada 4 molekul HF. Nah, sekarang mana ikatan hidrogennya? Ikatan hidrogen berarti ini ya, garis putus-putus ya, dinamakan ikatan hidrogen. Perhatikan molekul 1 dan molekul 2. H dan F ini membentuk ikatan hidrogen. Jadi hanya bermuatan positif ya, F-nya bermuatan negatif. Elektronegatifannya tinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen. Nah, pada molekul 1 F dan H ini bukan ikatan hidrogen, tapi dia mengalami ikatan kovalen. Ya, perlu diingat. Kenapa? Karena masih dalam satu molekul. Paham? Nah, selanjutnya. Nah, ternyata ikatan hidrogen ini nanti akan berpengaruh terhadap titik didih suatu senyawa ya, mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Ini saya ada tabel, perhatikan tabel di bawah ini, terlihat semua? Oke, ini tabel yang pertama ya. Ini saya bandingkan senyawa dari periode 2 dan senyawa dari periode 3. Ada contoh yang pertama, NH3 dan pH3. Lihat titik didihnya, NH3 min 33 derajat Celcius, pH3 min 87,8. Mana yang lebih besar? Jelas di sini terlihat yang lebih besar adalah NH3. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kalau dilihat dari MR-nya ya, NH3 dan pH3 pasti lebih besar pH3. Di materi sebelumnya, semakin tinggi MR-nya maka titik didihnya semakin tinggi. Titik didihnya semakin tinggi. Tapi hal itu terbantahkan oleh ikatan hidrogen. Jadi di sini NH3 memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pH3. Kenapa? Karena NH3 nanti akan mengalami ikatan hidrogen antar molekulnya sehingga titik didihnya lebih tinggi. Paham? Lalu yang kedua, ada H2O, titik didihnya 100 derajat Celcius. Kemudian H2S titik didihnya min 60,8 derajat Celcius. Mana yang lebih tinggi? H2O. Kenapa bisa begitu? Ya, karena H2O ini memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Ya, begitu juga dengan yang ketiga, HF dengan HCl. HF 19,5 derajat Celcius, HCl min 84,9 derajat Celcius. Mana yang lebih tinggi? HF. Kenapa? Karena HF memiliki ikatan hidrogen yang lebih
tinggi, atau ikatan hidrogennya kuat antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Oke. Jadi di sini disimpulkan bahwa ikatan hidrogen akan mempengaruhi titik didih suatu zat. Berarti jika suatu zat tersebut mempunyai ikatan hidrogen, maka titik didihnya akan tinggi. Itu ya. Nah, kenapa di sini ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa? Jadi semakin kuat ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Kekuatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan antar atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk dan semakin besar titik didihnya. Paham semua ya? Oke, jadi kalau dikaitkan dengan di awal tadi ya, kenapa rambut kita basah ya, kenapa rambut kita kering? Nah, itu karena ketika rambut kita basah itu ada ikatan hidrogen antar molekul protein dalam rambut ya. Tapi ketika rambut sudah kering, maka tidak terjadi ikatan hidrogen. Itu ya. Jadi dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Nah, ini ada contoh soal. Ya, oke. Silakan kita bahas contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada molekul HF ya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Kalian suruh menyebutkan, tentukan ikatan hidrogen yang ditunjukkan pada nomor berapa. Ya, ada nomor 1, nomor 3, 4, dan 5. Oke. Baik, silahkan ada yang mau mencoba menjawab. Oke, baik. Sudah bagus semua. Coba ya. Oke, pada nomor 1 ini berarti adalah ikatan hidrogen bukan? Tidak, ini adalah ikatan kovalen. Kenapa? Karena dia H dengan F tetapi masih satu molekul. Sedangkan nomor 3 ya, ini H dengan F sudah beda molekul atau antar molekul, berarti nomor 3 adalah ya ikatan hidrogen. Nomor 4 berarti ikatan kovalen. Nomor 5 ini berarti adalah apa? Ikatan hidrogen. Berarti yang menunjukkan ikatan hidrogen yaitu nomor berapa? 3 dan 5. Sedangkan nomor 1 dan 4 itu adalah ikatan kovalen ya. Paham ya? Oke, ketika ya, ini sumber belajar yang bisa kalian pelajari. Oke, sudah paham ya? Cukup sekian video pembelajaran dari saya ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Intinya ikatan hidrogen itu adalah tadi handphone, H bertemu dengan F, O dan N. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.